kepada seluruh mahasiswa program studi S1 Teknik Komputer dan juga mahasiswa Fakultas Teknik Elektro. Alhamdulillah di kesempatan siang ini kita akan mendengarkan sharing dari salah satu alumni kita ya, alumni Kom University yang sudah sukses gitu ya, mengembangkan kompetensi teknisnya di bidang IT ya. Sedikit tentang Mas Wirawan, beliau ini 2 tahun di bawah saya, di dulu kita di komunitas dan juga lomba-lomba ya, di mahasiswa seperti Imagine Cup dan lain-lain gitu ya. Nah, Mas Wirawan ini dulu termasuk yang sangat aktif di lab ya, dan banyak mengembangkan berbagai produk gitu ya. Suara saya jelas nggak, Mas Wirawan? Jelas kok, jelas. Jelas ya. Oke. Saat ini Mas Wirawan sudah bergelut di bidang startup ya, dengan perusahaannya namanya Data Cakra. Iya. Dan istilahnya fokus pada bidang pengembangan IoT dan seterusnya. Nah, terkait dengan topik yang akan kita bahas hari ini ya. Jadi ini sebenarnya menjawab kegundahan banyak pihak gitu ya. Saya sering dikomplain oleh dosen, terutama dosen-dosen pengajar pemrograman gitu ya, bahwasanya banyak sekali mahasiswa sekarang yang cenderung tidak mengerti kode yang dia buat gitu ya. Ada yang copy paste dari GitHub, ada yang copy paste dari tutorial, sampel. Sebenarnya hal tersebut tidak masalah ya, selama kitanya mengerti apa yang kita copy paste gitu ya. Beberapa waktu lalu juga kejadian di tingkat 1 ada yang copas berjamaah gitu ya, dan bahkan sampai ke nama variabelnya pun sama ya, padahal bukan hal yang sulit mengganti nama variabel gitu ya. Jadi ini kekhawatiran karena kalau tidak dibenerin dari sejak dini ya, takutnya ke bawah sampai nanti di dunia kerja gitu ya, karena yang namanya kode yang bagus seperti apa sih gitu ya, itu juga akan membedakan kualitas kita dengan programmer atau developer lain gitu ya. Nah, makanya Mas Wirawan ini ngusulin kita belajar namanya clean code gitu ya, kode yang bersih itu seperti apa. Nah, hari ini kita akan mendengar ya, mumpung mayoritas di sini adalah mahasiswa tingkat 4 ya, yang bentar lagi akan terjun ke dunia kerja. Jadi kalian itu harus tahu bahwasanya di dunia kerja nanti clean code ini akan membantu karir juga ke depannya gitu ya, dan tekniknya seperti apa kita akan mendengarkan paparannya dari Mas Wirawan hari ini gitu ya. Kalau dari mahasiswa yang ini teknik komputer itu berapa persen programming? Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari kurikulum ya, programming itu dalam hal ini kita sekarang ngarahinnya ke front end, back end, dan juga embedded ya. Nah, cuman karena banyaknya permintaan dan juga variabel industri sekarang luar biasa, akhirnya kita di kurikulum baru menambahkan 2 kompetensi lagi, yaitu mobile apps dan cloud computing. Nah, mau nggak mau kalau bicara itu kan juga harus ada coding juga kan gitu ya. Iya. Meskipun kompetensi jaringan juga kita ada juga, tapi lebih banyak di tadi ya, embedded dan juga pengembangan sistem informasi, gitu-gitulah. Karena teknik komputer nih memang ciri khas utamanya kita arahin di embedded sama mobile sih ke depannya gitu, seperti itu. Oke, konsep acara kita hari ini 1 jam presentasi ya dari Mas Wirawan ya, dan sisanya tanya jawab ya. Jangan lupa nanti mungkin nggak akan nyampe 1 jam sih, sisanya biar buat diskusi aja ya. Siap. Jangan lupa mahasiswa seperti biasa tugas mingguan ya, kita harus kumpulkan setelah acara hari ini maksimal nanti malam jam 9. Mohon disimak baik-baik dan dibuat resume dari apa yang dipaparkan oleh
Mas Wirawan gitu ya. Oke, baik. Itu saja mungkin intro dari saya. Waktu dan tempat selanjutnya saya serahkan ke Mas Wirawan ya. Silakan Mas. Oke, bentar ya, aku coba share screen aja deh. Kalau ini kelihatan screen saya? Kelihatan. Oke. Oke, udah full screen ya? Ya. Ya, hari ini saya mau bicara tentang gimana cara penulisan kode yang elegan dan bersih ya untuk standar industri gitu. Jadi lebih ke arah tips untuk menulis kode gitu. Karena selama ini dari pengalaman saya juga gitu di perusahaan saya saat ini juga kita ketemu lulusan dari berbagai universitas first tier di Indonesia, tier 1 ya. Jadi karyawan di Data Cakra itu lulusan ITB, UI, ITS, UGM, dan Telkom kebanyakan gitu. Dan kita juga melihat even di kampus-kampus yang levelnya dibilang terbaik-terbaik di Indonesia ini pun penulisan kode yang bersih itu masih jarang gitu. Jadi rata-rata mereka masih belum fokus di hal-hal seperti ini. Nah, hari ini aku mau coba cover dikit tentang gimana sih itu standarnya. Jadi nanti kita akan bicara tentang globalnya gimana. Terus kemudian sedikit ke hal teknis ya. Mungkin kalau teknis terlalu dalam juga nggak akan sempat gitu. Jadi lebih ke arah nge-sampling beberapa kasus. Terus kemudian dari situ seharusnya kalian bisa ekstrapolasi sendiri dari kasus yang diberikan untuk dengan common sense ya untuk pengembangan lebih lanjut gitu. Oke. Nah, sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Wirawan Winarto, saya adalah CEO di Data Cakra. Ya, sebelum di Data Cakra, saya mengawali karir lulus dari Telkom, itu kerja di Microsoft sebagai engineer, software engineer di Microsoft ya. Kebetulan posisi software engineer-nya itu client facing, jadi bukan engineer yang kerja di belakang, tapi engineer yang kerjanya di depan, ngadepin klien, terus kemudian misalnya saya harus ke Pertamina, ke Freeport, ya ke tambang batu bara di Adaro, kemudian juga ke Bank Indonesia, Bank BCA dan seterusnya menanyakan masalahnya apa sih di klien itu gitu. Terus kemudian dari teknologi Microsoft apa yang bisa dilakukan untuk membantu. Ya, saya dulu coding awal pakai .NET gitu. Kemudian setelah dari Microsoft saya pindah ke Samsung ya, jadi kepala tim dan kemudian pindah juga ke Intel berikutnya lagi-lagi kepala tim engineering. Tapi setelah 3 kali pindah dari perusahaan-perusahaan besar saya rasa kayaknya kok di perusahaan besar muter-muter aja gitu. Jadi keluar dan bikin perusahaan sendiri ya, yaitu Data Cakra, yang mana ini perusahaan industri 4.0 gitu. Jadi Data Cakra ini lebih banyak fokus di bidang automation ya dan monitoring terkait untuk industri manufacturing, mining dan sebagainya. Jadi kalau ada perusahaan manufaktur butuh solusi-solusi yang terkait otomasi mesin dan lain-lain ya, Data Cakra biasa provide untuk mereka gitu. Jadi kurang lebih seperti itu latar belakang saya gitu. Saya asli Solo, jadi siapa tahu ada yang mau nanya asli mana gitu, asli Solo gitu dan pindah ke Bandung, tapi sekarang stay lebih banyak di Jakarta. Oke, secara garis besar diawali dulu seperti ini ya. Kualitas kode itu sebenarnya satu masalah ya, itu masalah besar, tapi seringkali dilupakan. Ya. Bahkan di Indonesia yang namanya kode yang kotor itu lumrah banget. Lazim di mana-mana. Di perusahaan enterprise, perusahaan-perusahaan besar kayak katakanlah perusahaan minyak, perusahaan perbankan gitu, itu banyak kode yang kotor ya. Karena mereka mungkin memang tidak pernah mempedulikan kualitas kode. Yang penting aplikasi bisa jalan gitu. Sementara di startup itu ada kecenderungan dikejar waktu. Jadi misalnya investasi hanya cukup untuk hidup 6 bulan gitu ya. 6 bulan tuh mereka akan bikin aplikasi tanpa mikirin kualitas kode gitu. Nah, yang mana itu jangka pendek dipahami, tapi ketika jangka panjang itu akan berbahaya. Nah, kualitas kode ini juga jadi masalah ya. Karena saya berpikir seharusnya bukan sesuatu yang perlu dipikirin banget-banget gitu. Dalam artian gini, harusnya nulis kode yang baik itu udah jadi refleks gitu. Kalau kita dari zaman kuliah udah terbiasa nulis kode dengan baik, ketika kita lulus kita nulis kode ya pasti baik juga gitu loh. Metodologinya, cara urutan penulisan dan seterusnya gitu.
Tapi kalau dari awal kita nulisnya nggak benar, nah ketika harus nulis kode yang baik, mungkin effortnya, pemikirannya jadi berat gitu. Disinilah kenapa banyak engineer yang nggak sanggup nulis kode yang bersih ya, elegan gitu. Bahkan mayoritas kode yang ada di industri sekarang tuh masih jauh banget di bawah standar kualitas. Nah, yang kita khawatirkan apa ke depannya adalah hal-hal seperti ini. Sorry, ini ke close nggak ya? Hal-hal seperti close, ini. Wan. Oke. Nah. Masuk? Masuk, ya, oke. Oke, nah hal seperti ini dikhawatirkan kita menghambat daya saing Indonesia nantinya gitu, karena kan saingan kita ya, competition kita dari Vietnam, Thailand dan lain-lain, mereka juga going digital gitu. Oke, nah ini saya mau kasih satu contoh kasus nih, kasus yang terjadi di tahun 96, yaitu Ariane 5 spaceship. Itu roket yang diluncurkan oleh Prancis ya, yang mana Ariane 4 itu pesawat sebelumnya, roket sebelumnya itu diluncurkan dan sukses gitu dengan salah satu program yang udah dibikin gitu untuk Ariane 4. Nah, ketika Ariane 5 ini mau launching, program yang ada di 4 ini diporting doang ke Ariane 5 gitu. Nah, sayangnya ada perubahan di sistem di bawahnya, yaitu perubahan konversi bilangan 64 bit ke 16 bit. Karena Ariane 5 ini ternyata dia hanya konten 16 bit. Akibatnya, waktu roket diluncurkan, 39 detik kemudian dia Terputus ya? Iya, Pak, kayaknya. Iya, Pak, terputus. Sebentar, saya cek Mas Wirawan dulu ya. Oke, sorry, ini sepertinya aku putus-putus lagi. Masuk ya? Oke. Tadi agak putus, Wan. Oke, lanjut, Wan. Kasus kedua ini di Heathrow Airport ya, ketika Terminal 5 dibuka untuk publik. Ya, waktu itu entah mungkin engineer-nya nggak sempat ngetes atau gimana, aplikasinya di launching dan ternyata nggak kuat secara kapasiti. 42.000 bagasi gagal dikirim, 5.000 penerbangan dibatalkan, dialihkan. Ya, itu kejadian ketika Airport Heathrow di launching. Atau mungkin ada juga yang minor tapi efeknya besar gitu. Itu Windows Vista ya. Ketika launching Windows Vista pertama kali ada bug di fitur copy paste-nya. Jadi estimasi waktu itu sangat tidak akurat. Contohnya ini, masa ngopi 1,45 GB butuh waktu 46.000 hari ya. Ini 120 tahun, sekitar 120 tahun gitu. Nah, ini kejadian ini bikin reputasi perusahaan dan reputasi operating system ini jadi kena waktu itu. Nah, itu salah satu contoh yang terjadi. Nah, di sini kita petik pelajaran apa? Bahwa kode yang buruk itu banyak resikonya, mulai dari yang paling berat sampai paling kecil gitu. Mulai dari yang penampilannya meleset sampai yang kerugiannya ratusan billion US dollar gitu. Nah, menulis kode yang baik itu adalah usaha untuk meminimalisir hal ini gitu.
Jadi mulai dari cara nulis kode yang bersih dan lain-lain itu setidaknya akan membantu lah gitu. Kalau udah kodenya salah terus kotor lagi gitu, orang kadang nggak bisa menemukan kesalahannya dengan benar gitu. Tapi kalau kodenya itu bersih, setidaknya pelacakan dan pengujian itu masih bisa dilakukan dengan baik gitu. Nah, kualitas itu penting, tapi gimana sih caranya? Karena software development itu kan kompleks ya. Software development itu nggak cuma nulis kode gitu. Ada requirement gathering, percuma kita nulis kode benar, tapi memahami kebutuhan bisnis klien salah juga gitu. Nah, itu juga nggak bisa. Rancangan solusi, pengujian, ya nulis kode udah benar tapi nggak dites seperti tadi, atau automated deployment, code review, ya, atau mungkin juga bisa infranya gitu. Ada banyak hal yang kita harusnya bisa bahas semua kalau kita bicara soal kualitas kode. Tapi hari ini kita mau bahas fokus ke penulisan kode aja ya. Nah, kalau kira-kira di sini kalian semua apakah ngerasa udah nulis kode dengan baik atau belum gitu. Nah, itu yang mungkin perlu di istilahnya apa ya, refleksi ke diri sendiri lah gitu. Karena ini akan ngefek gitu. Seumur hidup kalau kalian mau kerja di dunia IT, kalian nggak akan lepas dari namanya coding kan gitu. Nah, ada beberapa aspek dari kode yang berkualitas. Yang ini yang saya biasa sorotin itu ada 4 gitu. Kode yang baik itu benar. Jadi maunya apa, hasil yang dikeluarkan apa itu harus sesuai gitu. Ya. Yang kedua, kodenya harus efektif. Jadi jangan sampai benar aja tapi butuh waktu atau butuh memori yang terlalu besar melebihi standar atau ke batas yang disepakati gitu. Jangan sampai kodenya ngeluarin hasil yang benar, tapi untuk ngeluarin hasilnya dia processingnya sampai 2 jam gitu misalnya, padahal kita cuma punya waktu 5 menit. Nah, hal-hal kayak gitu harus efektif. Yang ketiga adalah kode itu harus bersih. Ya. Jadi gimana kode-kode yang kita tulis itu bukan lagi hanya dibaca oleh kita sendiri, tapi oleh orang lain juga, yang mana nantinya kode-kode itu akan dipakai jadi API, kemudian juga dipakai untuk kerjasama tim, kolaborasi, dan seterusnya. Dan yang terakhir, kode yang baik itu fleksibel, ya extensible, scalable, ya bisa dimodifikasi, bisa diperpanjang, bisa diperbesar gitu. Nah, nomor 1 dan nomor 2 benar dan efektif itu kalau di informatika biasa udah diajarin tuh. Di desain analisis algoritma lah, ada dashboard lah ya kan, ada apa ya mungkin struktur data dan algoritma ya kan. Banyak, mata kuliahnya banyak. Tapi yang ketiga ini, kebersihan ini aku rasa hampir nggak ada kampus di Indonesia yang ngajarin gitu. Gimana nulis kode yang benar, gimana nulis kode yang bersih gitu. Ya, yang tidak menyebabkan istilahnya kode itu jadi kumuh gitu. Nah, hari ini aku coba kasih bagikan beberapa tips untuk bisa achieving clean code ya. Nah, ini contohnya. Ini bayangin lagi jalan-jalan di tengah hutan ya. Kayaknya putus lagi ya, Mas Wirawan ya? Suaranya terdengar yang lain? Sepertinya putus lagi, Pak. Putus lagi ya? Mas Wirawan, suaranya terputus. Oke, sambil kita tunggu Mas Wirawan connect ulang ya.
Oke, Mas Wirawan. Ya, kayaknya ini internetku memang problem banget nih hari ini. Lagi di mana? Bandung. Ah, Oke, siap. Oke. Nah, ini kita kasih pengandaian seperti ini ya. Bayangin lagi apa? Lagi jalan-jalan nih di hutan gitu. Terus kemudian ada semak belukar dan sebagainya. Kalian harus menavigasi di dalam situ ya. Terus kemudian pakai sabit kita motongin rumput gitu. Rumputnya itu tinggi banget, ketutupan, nggak kelihatan jalan, pokoknya nggak tahu kemana gitu. Terus tiba-tiba ketusuk duri gitu kan. Oh, ini duri dari mana gitu. Ini pohonnya pohon apa nggak jelas gitu. Terus pertanyaannya ini apa sih, kenapa di sini tuh apa semak-semaknya tinggi banget gitu. Terus tiba-tiba setelah keluar dari hutan nemu ada dinding pendek tapi ada tangganya gitu. Ini tangga apa gitu. Ya kan? Terus ketemu jembatan nyebrangin sungai gitu. Pas lihat jembatan, ini jembatannya kemana ya? Cari papan tulisan, ternyata papan tulisannya cuma tulisannya ini adalah jembatan gitu. Ya, ini nggak membantu apapun gitu. Ya, dan seterusnya. Terus kemudian melihat jalan belok-belok padahal lurus saja bisa gitu. Ya, sampai ke ujung ada instalasi yang aneh seperti ini. Nah, ini kurang lebih gambaran apabila ketika kita membaca kode orang lain gitu. Banyak kan kode di dunia ya, bahkan mungkin nggak cuma di Indonesia ya, di Indonesia lebih parah sih. Nah, ini banyak yang seperti ini. Jadi strukturnya nggak jelas, terus tiba-tiba nemu hal-hal aneh di tengah coding gitu ya. Ini si Bambang nulis ini, si Joko nulis ini, ternyata setelah disambung nggak connect gitu. Ya itu common sekali. Nah, hal ini harusnya bisa diatasi dengan kebersihan kode. Nah, bagaimana nulis kode yang bersih? Gitu. Kode yang bersih itu syarat pertama adalah diciptakan untuk dibaca oleh manusia. Ya, jadi jangan berasumsi bahwa kode kalian itu hanya dipakai untuk dibaca sama komputer aja, enggak. Manusia juga perlu baca karena ini bisa meringankan beban kerja tim, bisa membantu kolaborasi, membantu pengujian dan seterusnya. Nah, apa aja tipsnya gitu? Yang pertama, oke, satu persatu ya. Nama yang bermakna gitu. Ini sering sekali hal yang kelihatan sederhana banget tapi nggak pernah diajarin di kampus. Ini selalu saya ungkit-ungkit juga kalau ketemu programmer baru. Contohnya ini, perhatikan ini kode ngapain. Saya kasih waktu 3 detik bisa nebak nggak? Ini kode ngapain sih? Gitu. Ada yang bisa jawab nggak? Ayo. Ada yang bisa jawab nggak? Ini mata kuliahnya Pak Burhan ini. Bingung kan? Kode looping kan? Bukan Pak. Ya. Kode looping bukan Pak. Pengulangan. Ya, itu looping. Tapi untuk apa? Ada yang tahu nggak? Bilangan genap. Oh, bukan. Oke. Gitu ya. Bukan bilangan genap. Benar salah bukan Pak? Bukan. Bilangan prima bukan ganjil Pak. Iya, bilangan prima betul. Nah, sekarang coba kalian lihat code ini. Code ini kalau dia dipahami oleh orang, baca kan agak susah ya. Maksudnya untuk nge-track ini agak susah. Tapi sekarang coba saya ubah variabelnya jadi seperti ini. Oh iya benar. Lebih bermakna ini ya. Iya, jadi hal-hal penamaan variabel itu hal yang sederhana banget kan gitu. Tapi ketika kita masuk ke industri, kita tuh udah nggak boleh lagi in X sama dengan 5 gitu. In Y terus kemudian itu Y-nya tuh apa gitu loh. Hal kayak gini kenapa jadi masalah? Karena ketika kita dealing di industri, itu bisa kode itu bisa sampai 10 juta, 20 juta baris gitu. Kalau ada X sampai Y gitu ya, XY-nya ada berapa kali di situ gitu kan, itu kan membingungkan sekali gitu. Nah, tapi kalau kita baca code ini gitu, kita tahu dong, ini adalah bilangan masuk, bilangan prima true. Dia akan dibagi 2 sampai naik terus sampai setengah dari bilangan tadi. Jadi misalnya bilangannya 7 ya berarti bagi 2, 7 dibagi 2 nggak bisa. 7 dibagi 3 nggak bisa, 7 dibagi 4 ya udahlah habis kan. Nah, terus karena dia nggak bisa dibagi semua, berarti bilangan prima sama dengan true gitu. Ya, jadi ini jauh lebih mudah untuk dipahami. Nah, ini salah satu contoh bagaimana ketika kita menulis kode, kita juga harus mempertimbangkan consciousness. Jadi meaningful names ya, pemberian nama yang mudah untuk dipahami. Gitu. Ada beberapa hal yang penting. Pertama, nama itu harus mencerminkan makna.
contohnya kode yang kotor ya. Biasa kalau kita di universitas kita biasa diajarin int A sama dengan 5 gitu, int B sama dengan 3 gitu kan. Itu kalau bikin program yang cuman satu program sekali pakai, sekali compile, terus kemudian nggak dipakai lagi, nggak apa-apa. Tapi bayangkan kalau aplikasi kalian, kayak kalian programming untuk Tokopedia misalnya. Aplikasinya dipakai orang se-Indonesia, jalan 10 tahun, gitu. Ya kan nggak mungkin kita pakai variabel dengan nama-nama seperti itu. Kode yang benar harus punya makna. Jadi kalau kasih nama, total pembelian misalnya. Harga unit berapa, durasi kerja berapa. Itu ciri-ciri kode yang bersih. Ya. Yang kedua, nama tidak boleh menimbulkan salah persepsi. Misalnya, ini int bilangan list 100. Ini kenapa nggak boleh? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok nggak boleh kayak gitu? Kode programnya dibatasi, Pak. Bukan. Jadi lebih ke arah ini sih, salah persepsi aja. Jadi orang itu ya, ini int di sini itu kan array, ya kan? List itu kan tipe data yang berbeda. Jadi jangan memberi nama array dengan list, gitu. Karena ini menyebabkan orang persepsinya salah. Nanti suatu saat nanti ada programmer baru masuk, oh dia memanggil variabel bilangan list, dia berpikir bahwa itu adalah list, dia langsung nge-compile, kemudian masukin misalnya nge-attach ke sesuatu gitu ya, ke fungsinya dia, ternyata kok bukan list nih, malah array gitu. Itu bisa crash aplikasinya gitu. Nah, hal-hal seperti ini harus juga dijagain gitu. Jangan sampai kita tuh ngasih nama menimbulkan persepsi yang keliru gitu. Ya. Terus kemudian yang ketiga, nama harus senantiasa konsisten. Gitu. Contohnya apa? Retrieve, get, ambil, fetch itu sama artinya. Tapi kalau kita mau pakai, kita harus pakai satu nama aja. Gitu. Contohnya apa? Kalau get ya get semua. Get students, get address misalnya, atau get school ya udah semua get. Jangan sampai di atas ada get school, di bawah ambil data guru misalnya gitu. Atau di bawahnya lagi retrieve students gitu. Ya kan jadi berantakan nantinya. Nah, itu nggak konsisten. Kode yang bersih itu dia konsisten. Ya. Terus kemudian yang terakhir, ingat code base di dunia industri itu bisa puluhan juta baris. Jadi usahakan kode yang kalian buat itu bisa dicari dan bisa dibaca. Jadi jangan nulis alamat kampus ALMT KMPS gitu. Nanti kalau itu di search akan susah, ya kan? Gitu. Jadi usahakan clear, bikin fungsi juga delete page misalnya gitu, atau jumlah kerja per hari, per minggu atau gimana itu clear gitu. Ini memudahkan untuk dicari dan dibaca. Sekarang saya coba akan reiterate ya beberapa, mungkin kita bisa amati satu persatu. Kedua, fungsi itu harus bersih. Fungsi harus menjalankan satu fungsi. Artinya apa? Kalau fungsi itu menjalani lebih dari satu fungsi, kayak contohnya satu fungsi misalnya fungsi printer, tapi dia selain ngeprint dia juga ngekalkulasi gitu. Itu harus dipecah jadi dua. Ya, biasakan seperti itu. Jangan terbiasa nulis fungsi, satu fungsi ngerjain banyak tugas. Itu bukan cara yang baik. Ya. Contohnya seperti ini. Nah, pertama, fungsi itu harus jalani satu fungsi. Jadi kalau fungsi menjalankan lebih dari satu, dia harus dipecah jadi beberapa. Ya. Yang kedua, fungsi sebaiknya singkat dan modular. Jadi nggak boleh terlalu panjang ya, karena potensi menyulitkan penelusuran kode apabila dibutuhkan gitu. Saya kemarin di tim saya tuh ada satu orang gitu, dia nulis kode sampai 10.000 baris di satu fungsi. Nah itu bad practice sih sebenarnya gitu. Jadi waktu itu saya juga sempat ngobrol sama dia, ini tolong dipecah jadi lebih kecil. Salah satu tipsnya untuk mecah fungsi jadi lebih kecil itu adalah gedein font. Kalau saya dulu seperti itu. Kalau font kita gede-gede di layar, itu kita cenderung nulis pendek. Tapi kalau fontnya kecil, kita cenderung nulis panjang gitu. Jadi diusahakan nulis itu dengan font yang lebih besar gitu. Biasanya itu akan membiasakan kita untuk nulis pendek. Fungsi yang pendek lebih bagus kenapa? Karena kalau dites lebih modular. Jadi diuji lebih gampang, kita bisa secara atomik ya, unit per unit bisa kita tes dan seterusnya. Terus kemudian yang ketiga, fungsi itu harus satu level abstraksi. Misalnya jangan sampai bikin satu fungsi, ada get students, ada render page, dan ada malloc dalam satu modul gitu. Kenapa ini nggak masuk akal? Karena fungsi itu abstraction levelnya harus imbang. Contohnya gini, jangan sampai bikin satu fungsi misalnya get nama siswa, terus di bawahnya dia mandel fungsi render HTML, terus di bawahnya if HTML nggak ke render, then
memory allocation sekian gitu. Ini udah 3 level yang berbeda gitu. Ketika kita bicara tentang get nama siswa, itu kita bicara tentang bisnis, ya kan? Bisnisnya apa? Kemudian fungsi apa yang kita lakukan untuk ekstrak dari bisnis tadi. Tapi ketika kita bicara tentang render page dan lain-lain, kita bicara tentang engine. Di bawah lagi ketika malloc kita bicara tentang memory allocation. 3 hal yang berbeda ini harus dipisah di 3 fungsi yang berbeda. Tuh, oke. Nah, yang keempat, apabila fungsi punya efek samping ya atau mengubah satu nilai, maka nilai tersebut harus tercermin di output. Jadi jangan sampai misalnya seperti ini. Ini aku bisa share layar full aja. Nah, ini kelihatan ya. Contohnya fungsi apa misalnya? Fungsi void printer, printing gitu deh. Atau void hitung total harga misalnya seperti itu. Ya. Harga barang sama pajak barang misalnya. Nah, ini kan fungsinya sederhana sekali ya. Return harga barang plus pajak barang misalnya seperti itu. Nah, ini sangat simpel. Jadi harusnya memang satu fungsi ngerjain satu fungsi. Jangan sampai di atas sini tiba-tiba muncul cetak dokumen misalnya gitu. Ini nggak boleh. Ya, usahakan jangan seperti itu. Karena ini akan rancu. Kalau ada bug di satu titik, kita akan kesulitan untuk ngetes. Gitu. Jadi satu fungsi harus dirapikan. Jangan lagi, apalagi di sini cek tinta printer misalnya gitu. Nah, ini udah kelewatan sih gitu. Jadi jangan sampai ngecek tinta printer, ngecek dokumen ini masuk ke hitung total harga misalnya gitu. Ini harus dipisahkan ya. Itu salah satu example gimana menuliskan fungsi yang bersih. Kemudian komentar ya. Komentar itu juga harus clean kalau di code ya. Jangan nulis komentar kayak kolom di YouTube gitu yang isinya nggak jelas semua gitu. Nah, komentar ini penting. Kenapa? Karena dia bisa jadi value added. Tapi kalau salah pakai, dia akan ngotorin kode. Gitu. Contohnya, ini beberapa komentar yang baik. Ya, komentar yang bersih itu kayak gini. Dia untuk legalitas. Gitu. Jadi misalnya copyright siapa, all right reserve, license-nya tipe apa, ini bagus. Ya. Atau yang informatif. Misalnya dia membagikan instance di situ. Iya abstraknya apa, misalnya seperti itu. Atau yang intention. Ini rumusnya terlalu rumit, dia ada intention, oh ini fungsi ini bertugas untuk mencegah adanya race condition, ya, asynchronous gitu, ketika dia create thread dalam jumlah besar, misalnya seperti itu. Nah, ada juga komentar untuk klarifikasi, misalnya asal true I compare to B sama dengan -1 gitu. Oh berarti ini A lebih kecil dari B, maka ini akan true gitu. Nah, ini untuk klarifikasi. Ini contoh komentar yang baik. Komentar yang baik lainnya itu peringatan ya. Misalnya awas loh, ini simple data format ini dia nggak thread safe. Itu misalnya nggak thread safe. Atau mungkin kita berarti kalau programmer membaca komentar ini, dia pasti tahu, oh berarti ini kita harus bikin instance-nya independen gitu. Atau bisa juga ada fungsi yang kita belum selesai ini bikin. Masih ada yang mau dilanjutin besok misalnya gitu. Nah, biasa pakai komentar to do ini. To do this is not needed gitu misalnya, atau to do habis ini kita akan tambahkan fungsi siswa misalnya gitu. To do tolong fungsi ini nanti dihapus gitu ya. Atau bisa juga amplifikasi. Ya. Amplifikasi itu untuk menegaskan bahwa fungsi ini penting banget loh. Kadang ada bagian-bagian tertentu yang membingungkan orang gitu. Contohnya kenapa sih kok kalau coding di Internet Explorer dia harus cek dulu misalnya memorinya sekian gitu. Oh ternyata ada hal kayak gini gitu. Jadi aplikasi kita apabila user membuka dari browser ini, maka kita harus ngecek memori dulu. This is very important gitu. Nah, ini contoh komentar yang baik. Tapi ada juga komentar yang nggak baik. Kayak gimana? Contohnya gini, komentar yang kacau. Ini aku nemu dari internet juga ini. Ini no properties file means all default all loaded. Ini nggak membantu apapun sih komentar ini gitu. Ini nggak perlu ada sebenarnya. Ya. Atau yang redundant.
utility method return when this clause is true. Ini aku bisa baca dari code-nya langsung gitu loh. Itu sama aja ada code A sama dengan 5, terus komentarnya A diberi nilai 5 gitu. Nah itu nggak ada gunanya. Udah tahu gitu ya, Wan. Iya, udah ketahuan gitu, ngapain dikasih gitu. Nah ini juga ada komentar repetitif nih juga, ini ngeselin sih. Prosesor delay, this component, dan seterusnya ini juga, ini nggak perlu ada sih, kotor ya. Ada juga komentar yang berisik, kayak gini. Ini komentar sama code-nya lebih banyak komentarnya loh. Code-nya cuma 2 baris, komentarnya aja udah berapa itu? 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris. Ya kan? Ini juga terlalu berisik, nggak bagus. Nah ini contoh komentar yang nggak bersih, nggak clean ya. Tuh. Ini aku nggak tahu apakah ini masih jadi penyakit, tapi terakhir anak-anak Telkom paling sering melakukan ini. Aku nggak tahu apakah ini dosennya memang ngajar seperti ini, karena dulu waktu aku masih kuliah, iya, dosen informatika itu banyak yang ngajar seperti ini. Jadi di bagian atas kode program itu selalu diajarin untuk nulis seperti ini. Kode ini diedit oleh Bambang pada jam 7 tanggal 5 Mei 2021 gitu. Itu diajarin sama dosen-dosen informatika dulu gitu. Nah, ini kenapa nggak perlu? Karena zaman sekarang itu udah otomatis. Visual Studio itu udah otomatis code program ini yang nulis siapa itu bisa langsung diklik kanan dicek. Jadi kita udah bisa tahu ini kapan terakhir kali diedit gitu. Ini versinya kapan tuh udah ada semua. Jadi nggak perlu lagi kita nambahkan komentar kayak gini gitu. Mungkin kalau zaman dulu ya di dosen-dosen itu mungkin pada zaman dulu mereka belum ada tools kayak gitu. Jadi itu bisa jadi justifikasi juga. Tapi sekarang udah nggak perlu gitu. Nah, komentar kotor lainnya yang kepanjangan. Ini kepanjangan kayak gini lebih baik dimasukin wiki sih ya. Kalau udah too long kayak gini nggak bagus juga. Gitu. Atau juga ada yang scary noise gitu. Ini private string name, tapi komentarnya the name. Private string version, the version, dan seterusnya. Ini aku dapat dari internet juga. Ini juga nggak bagus. Artinya apa? Code-code yang kotor ini pun bukan cuma dimonopoli oleh engineer yang tidak berpengalaman aja. Gitu. Bahkan ada engineer yang udah pengalaman puluhan tahun pun masih sering coding dengan kotor. Gitu. Saya pun kadang seperti itu. Kalau kepepet deadline udah deh hajar. Gitu. Dan kadang setelah deadline kelewat kan mau dibersihin, tapi lupa gitu. Ya, itu common. Jadi hal-hal kayak gini bukan sesuatu yang hanya dilakukan oleh mereka yang tidak berpengalaman aja gitu, tapi yang berpengalaman pun sering melakukan kesalahan yang sama. Gitu. Nah, Oke, yang keempat ini ini komentar dulu ya. Nah, komentar itu harus deskriptif. Jadi hal-hal yang sifatnya implikasi legal, spesifikasi infra, terus efek samping fungsi dan seterusnya itu sebaiknya diberikan lewat komentar gitu. Tapi hal-hal yang menjelaskan kode sebaiknya tidak usah. Kenapa? Karena kode itu kode yang baik. Harusnya dia udah bisa menjelaskan dirinya sendiri gitu loh, tanpa perlu dikomentarin. Gitu. Jadi kalau Anda melihat code yang jelek gitu, lebih baik ubah code-nya, jangan dikomentarin gitu. Ini komentar menutupi masalah. Ini penyakit yang paling umum dilakukan di vendor-vendor di Indonesia gitu. Programmernya nggak sanggup bikin code yang benar. Komentarnya yang dibanyakin gitu. Jadi code ini ada masalah karena ini XX, jadi mohon inputnya jangan ini gitu. Lah, ini mendingan code-nya yang kamu perbaiki, jangan komentarnya yang ngasih batasan gitu loh. Nah, ini jadi problem yang umum juga di Indonesia gitu. Yaitu dari sisi tadi ya variabel penamaan, kemudian fungsi, komentar dan seterusnya. Nah, mungkin ada satu lagi bagian yang ngefek juga yaitu di error handling gitu sama ya. Di error handling, contohnya seperti ini. Ini exception, ya. Itu jangan lebih baik diutamakan. Jadi jangan langsung error langsung lempar kode gitu. Kode ini tererror 404 misalnya gitu. Ya, itu nanti dulu gitu. Jadi selalu prioritaskan exception dulu. Oke. Terus jangan sampai exception itu return null. Jangan juga pas null. Ini kejadian kenapa saya masukkan ke sini, karena saya ngalami satu klien saya, salah satu bank terbesar di Indonesia. Engineer-nya ngelempar null ke satu sistem, dan sistem itu dipakai oleh startup yang bikin payment gateway. Jadi ketika payment gateway-nya nyambung ke situ, sistemnya crash semua. Dan mereka akhirnya payment itu stuck 3 hari, kalau nggak salah nggak diperbaiki gitu. Sampai 3 hari kemudian baru ketemu, lah ini kok ada yang null dilempar gitu. Nah itu kejadian kayak gini jangan sampai terjadi juga.
Nah, saya bisa going lebih dalam lagi ya, lebih deep tentang hal-hal seperti ini, tapi kayaknya kita nggak mungkin juga untuk explore lebih dalam, tapi ini sekedar contoh aja. Gimana sih clean code itu dilakukan? Jadi clean code itu ada prinsip-prinsipnya, tapi juga ada hal-hal yang basisnya common sense gitu. Jadi akal sehat gitu ya. Sepinter apapun kamu itu tidak akan bisa gantiin akal sehat gitu. Common sense itu hal yang paling penting ketika kamu coding gitu. Ya. Nah, saya mau wrap up dari yang tadi gitu. Jadi gimana sih kita memperbaiki code, terus kemudian gimana kita masuk ke dunia industri gitu ya. Nah, di dunia industri itu sebenarnya realitanya banyak kode kotor. Jadi jangan takut gitu. Jangan merasa khawatir kalau wah, nggak pede nih coding gitu. Jadi meskipun hancur gitu ya, di sana juga hancur kok. Mas Wirawan, sepertinya putus lagi nih. Oke, mohon maaf terputus lagi. Kita sambil menunggu Mas Wirawan join kembali ya. Sorry, putus lagi. Sampai yang tadi, Wan, yang kode kotor di industri. Oke. Nah, ini. Jadi kalau realita ya di industri memang banyak kode kotor, jadi nggak usah merasa nggak pede gitu kalau terjun ke industri, karena meskipun kalau kita bilang kita mungkin kemampuan kita nggak layak gitu ya, tapi di industri itu banyak kok yang nggak layak juga gitu. Jadi don't worry about that. Jadi keep learning aja gitu. Nah, kenapa banyak code kotor di industri ya? Itu banyak tekanan non teknis juga. Kalau di enterprise biasanya mereka tidak terlalu menekankan kualitas kode. Itu kayak contohnya di beberapa bank di Indonesia aja, ini bank loh ya, kita ngomong bukan, ini belum perusahaan pabrik ban atau pabrik botol atau teh botol atau gimana, enggak. Ini bank loh. Bank itu notabene kan IT-nya harusnya aman gitu kan, harusnya bagus gitu. Itu aja berantakan gitu. Apalagi yang lain gitu, apalagi pabrik sendal gitu misalnya, ya mungkin lebih parah lagi gitu. Nah, banyak perusahaan enterprise yang tidak memperhatikan kualitas kode gitu. Nah, sementara di startup kasusnya juga sama, tapi penyebabnya beda. Kalau di startup mereka cenderung rapid prototyping. Kenapa? Karena startup itu budgetnya cekak. Jadi mereka cuma punya dana investasi misalnya untuk hidup 1 tahun. Ya udah, selama 1 tahun mereka akan bikin aplikasi sebanyak-banyaknya, fitur sebanyak-banyaknya dan seterusnya. Akibatnya memikirkan kualitas kode itu kan nggak sempat lagi. Nah, hal ini mengakibatkan orientasinya jangka pendek. Gitu. Karena jangankan kita mikirin kode yang benar, bulan depan aja belum tentu startupnya masih hidup gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini menyebabkan banyak code kualitasnya nggak bagus di sana. Tapi ketika startup itu udah mulai series A, series B, investmentnya udah mulai gede, ini jadi masalah gitu. Jadi mereka harus develop lagi sistemnya dan orientasinya diubah ke jangka panjang gitu. Sepertinya putus lagi ya. Berapa lama belajar? Katanya dia ikut bootcamp di Active 8 selama 2 minggu. Jadi dalam waktu 2 minggu itu dia udah bisa menguasai
bahasa pemrograman dan dia cukup pede untuk apply gitu. Nah, ini common gitu. Jadi nantinya ketika kalian yang lulusan teknik informatika, teknik komputer, dan lain-lain harus bersaing dengan lulusan geologi, bersaing dengan lulusan fisika, dan lain-lain yang lulusan bootcamp gitu. Nah, apa membedakan kalian dengan mereka gitu. Nah, itu yang harus diperkuat gitu ya. Kalau cuma nulis kode semua orang bisa. Ada istilah seperti itu. Pemrograman zaman sekarang makin gampang gitu. Istilahnya kalau cuma nulis semua orang bisa juga, ya kan. Tapi kebutuhan industri itu kadang mereka mencari penulis novel gitu kan. Sementara yang disediakan kampus cuma bisa nulis ini Ibu Budi gitu. Ya cilaka gitu. Istilahnya industri nggak akan bisa dapat talent yang mereka butuhkan gitu. Nah, sementara kekurangan di industri ini saat ini disuplai habis-habisan oleh bootcamp dan lain-lain di sana. Nah, aku berharap orang-orang yang dari jurusan teknik ya seperti informatika, komputer dan sebagainya itu lebih mapan gitu. Jangan sampai nanti porsinya diambil oleh orang-orang yang cuma belajar 2 minggu tadi gitu. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk ke sana gitu. Pertama mungkin cari pengalaman ya dari proyek magang gitu atau proyek atau magang ya. Atau mungkin juga programming bareng sama mentor yang lebih senior yang udah pengalaman di banyak proyek. Terus juga sering-sering baca kode open source ya, download di sana terus kemudian kontribusi balik gitu ya. Mungkin seperti itu. Nah, beberapa tips juga dari saya kalau kalian mumpung masih mahasiswa punya waktu juga buat belajar, ada beberapa buku yang saya rekomendasikan sih ini untuk mendukung kualitas kode ya, perbaikan kualitas kode. Itu bukunya Andrew Hunt, Pragmatic Programmer is a very good book. Gitu. Bagaimana kita jadi programmer yang robust. Gitu. Ya, kemudian juga bukunya Edmond Lau, ini Effective Engineer. Dia juga bagus ini konsep-konsep penulisan kode yang efektif. Gitu. Steve McConnell, Code Complete, ini bagus tapi tebal banget bukunya. Bisa buat bantal ini. Nah, ini juga teknik penulisan program pembagian modul dan lain-lain ya. Terus kemudian ada juga Robert C. Martin, dia nulis buku tentang Uncle Bob ya ini. Ini dia penulisan buku tentang clean code atau code yang bersih ya. Dan yang terakhir ini buku Dewa gitu. CLRS ya, Thomas Corman, ini Introduction to Algorithm, itu juga penting banget. Ini buku yang kelima ini adalah yang membedakan kalian nantinya dengan lulusan-lulusan non-IT gitu. Karena kalau cuma ngambil data, ekspor ke database, impor dari database, dan sebagainya, itu terlalu simpel. Tapi understanding algorithm, complexity, itu harusnya jadi pembeda. Gitu. Ya mungkin dari saya itu aja, Mas Umar. Ada yang mau ditambahkan atau gimana? Oke, terima kasih Mas Wirawan. Ya, jadi ini penting banget ya materi hari ini. Mungkin kita bisa flashback ke belakang kejadian itu ya, Boeing 737 MAX itu. Masih ingat nggak, Wan? Oh iya, betul. Nah, itu juga dari apa ya, sebaris 2 baris kode gitu ya, yang di outsource ke India ya, kalau nggak salah ya. Dan akhirnya menjadi malapetaka besar ya, ada 2 pesawat yang jatuh ya, waktu itu di negara kita dan di Ethiopia gitu ya, kalau saya tidak salah. Jadi jangan main-main ya masalah kode ini. Kita mungkin hanya mengira untuk membuat aplikasi atau apa, tapi kalau sudah sepenting itu bisa mengganggu apa namanya operasional ya dan keselamatan manusia gitu ya. Oke, sebelum saya buka sesi tanya jawab ya, ini saya mungkin punya pertanyaan dulu, boleh? Oke, boleh. Mas Wirawan. Oke. Ini di kita kecenderungannya itu ada gini ya. Ini saya juga nanti saya yakin suatu saat kalian yang ada di mata kuliah SG ini di Prodi TK ini akan merasakan juga. Kadang kita masuk ke suatu organisasi, kita masuk ke suatu apa namanya company gitu ya. Nah, kita dianggapnya sebagai orang yang paham programming, kita dianggapnya sebagai orang yang paham coding gitu ya. Nah, kita itu mesti CSS ya bahasa saya itu ya. Cleaning somebody shit gitu. Jadi bersihin kerjaan orang lain yang nggak beres gitu. Ini saya sendiri udah sering ngalamin lah gitu ya. Nah, akhirnya mempelajari codingan orang itu kan tidak semudah bikin baru ya, Mas Wirawan ya. Jadi kadang kita nggak sabar ya, kita nggak punya cukup banyak waktu untuk ngulik dia ini bikin modul apa aja sih gitu ya. Connect-nya yang nyebelin kalau sudah
connect kemana-mana gitu ya. Jadi kita ngerubah satu hal di sini, ternyata efeknya ke hal lain yang kita nggak sadar gitu kalau itu ternyata connect gitu ya. Nah, ini gimana Mas supaya kalau kita nanti ke depan ya adik-adik di sini menghadapi situasi serupa itu ada saran atau tips dan trik? Silakan. Kalau untuk hal seperti itu sih gimana ya, itu bukan personal problem lagi sih itu. Itu udah masalah dari sisi company-nya juga, manajemennya. Karena mau nggak mau, ya kita yang masuk belakangan pasti kita akan bersih-bersih. Ya yang rugi siapa sebenarnya? Rugi itu perusahaannya sebenarnya. Karena dia harus gaji orang untuk ngerjain sesuatu yang sebenarnya udah dikerjain sebelumnya gitu kan. Jadi kalau misalnya code itu benar gitu, dia bisa aja ngelanjutin kode hari ini juga gitu. Dia baca programnya kemudian langsung lanjut bisa. Tapi karena code-nya nggak benar, kotor gitu, dia butuh waktu 2 bulan misalnya untuk nyelesain itu. Nah sementara 2 bulan itu kan cost-nya itu yang cover perusahaan juga gitu. Nah hal-hal seperti ini kalau secara teknis itu there is nothing we can do. Tapi secara bisnis, secara karir ya, itu aku rekomend untuk selalu manage expectation dari bos. Gitu. Jadi kalau kita baru masuk, kita akan cek code-nya dan kotor dan sebagainya, ya kita harus bilang ke bos gitu. Ini code-nya kotor, aku butuh waktu buat memahami gitu. So manage the expectation. Ini lebih ke arah situ sih. Kalau secara teknis ya nggak ada yang bisa kita lakukan, udah kelewat kok gitu. Udah kelewat. Nah, cuman good thing-nya adalah ke depan tolong jangan ninggalin itu buat orang lain gitu. kita balas dendamnya nulis yang lebih ruwet lagi terus biar orang lain yang mecahin gitu ya. Alah. Ya, tapi ini ada pengalaman yang mana engineer itu dia ninggalin code yang sedemikian runyamnya dan orang nggak bisa baca sampai akhirnya ketika dia udah resign, bosnya tuh nelpon dia untuk nanyain jelasin gitu satu-satu. Itu masih ada kejadian kayak gitu. Kalau saya pernah kejadiannya gini, kita memperbaiki sesuatu gitu ya. Kita udah serius nih, Wan. Saya cek tuh semua isinya. Belakangan saya baru sadar yang saya cek bukan source code aslinya, ternyata hasil compilernya kurang ajar. Jadi lah ngapain? Ini udah kompilasinya, ya kan udah nggak bisa diapa-apain kan? Maksudnya source code aslinya nggak dia rilis ternyata kurang ajar. Ya itulah, itu sedikit pengalaman dulu gitu ya. Oke, baik. Diskusinya makin menarik ini ya. Ini ada 2 orang yang ingin bertanya. Untuk yang lain silakan ya. Kalau ada yang ingin bertanya, disebut saja di kolom chat ya. Yang pertama saya kasih kesempatan ke Iksan ya. Iksan Faisal ya. Ada Iksan? Ada Pak, ini Pak saya Pak. Oke, silakan San. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Faisal. Saya pengen bertanya Pak, kalau ibaratkan kan kayak gini Pak. Kadang kan kita kalau lagi ngoding terus tiba-tiba kan suka ada update codingan, terus kita nggak tahu gimana tuh Pak, kayak kita kayak biar up to date, kayak biar tahu kapan itu update-nya, biar kita tuh selalu up to date. Kayak gitu aja sih Pak. Update-nya ini maksudnya update apanya? Update library ya, atau apa gitu? Update kodenya Pak, kan ibaratnya kayak dulu kan yang kemarinnya ini, terus minggu depan masanya ada update lagi kayak gitu Pak. Library mungkin ya, Wan ya? Oh, library dependency gitu ya? Iya Pak. Kadang. Oke, silakan Wan. Gimana ya? Maksudnya gini. Ini kasus per kasus sih. Jadi kalau di kita justru kita itu selalu milih satu versi sebelum versi terakhir. Jadi contohnya gini, data cakra itu kita punya kebijakan. Jadi kalau misalnya Node.js itu versi 16 sekarang. Versi terakhir rilis 16. Maka di kantor kita harus pakai versi 15. Gitu. Jadi kalau SQL Server versi 2021 ya, kita harus pakai versi 2019. Jadi kita justru cenderung pakai satu versi di belakang gitu. Karena kalau yang langsung terakhir, versi yang update langsung terakhir itu untuk dilempar ke production, kita khawatir ada yang nggak stabil. Itu kasusnya kita. Tapi kalau pengen tahu kapan ini terus update, itu kayaknya harus dicek sendiri deh.
Soalnya kan justru ketika kita coding, kita berharap library kita stabil kan gitu. Kalau library kita geser-geser terus, nanti nggak bisa selesai-selesai malah. Misalnya aku coding nih, pakai library-nya untuk sorting misalnya gitu. Nah, tiba-tiba lagi dipanggil variabelnya gitu, tiba-tiba siang ini dia update. Ya, aku nggak akan update dong. Kalau aku ikut update itu nanti ganti codeku semua nih. Jadi justru kita ngincernya yang stabil. Iya, betul. Kecuali kita memang mau ngikutin terus ya bisa, tapi itu harus manual sih. Ya. Ya memang harus rajin-rajin ngecek ya, karena kalau masalah compatibility version gitu kan juga kita dijanjikan gitu ya dengan fitur terbaru di versi terbaru bisa lebih produktif misalnya. Tapi ternyata efeknya harus ngerubah banyak di codingan existing kita ya, mendingan nggak usah gitu ya. Ya, Atau kalau buat mendingan pakai yang stabil aja gitu. Ya, betul. Atau harus hati-hati juga misalkan ternyata ya kayak kemarin lah kejadian yang cukup fatal tidak diantisipasi ya, begitu Adobe Flash komponennya di stop di sisi runtime kan, otomatis kan kita nggak apa ya, mungkin Flash tidak menyangka kalau Flash komponen yang web base itu masih dipakai di ribuan website gitu ya. Begitu runtime-nya dimatiin dari pusat, semua hilang itu, termasuk di Iglesias kita juga itu. Kejadian itu. Oke, Iksan, paham atau masih ada yang mau ditanyakan? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke, terima kasih. Penanya berikutnya ada Timothy Harlian. Silakan, Timothy. Ini di mute. Halo Timothy, di mute. Tes, apakah suara saya ada, Pak? Baru masuk nih. Oke. Oke, terima kasih Pak untuk kesempatannya untuk bertanya. Pak, saya mau sedikit bertanya tentang ini ya, tadi yang yang penulisan kode yang kotor itu tadi kan, seperti salah satu contohnya tadi itu kan yang kode yang for itu tuh, yang pencarian bilangan prima itu, ketika menggunakan kayak for i kurang dari sekian, i plus plus gitu kan, tergolongnya kan penulisan kode yang kotor gitu kan Pak. Usahakan ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti gitu kan. Jadi kayak misalnya bilangan pembagi, bilangan yang dibagi segala macam gitu kan Pak. Nah, cuman problemnya sekarang adalah seperti yang tadi dikatakan gitu. Ya dalam dunia pendidikan itu hal yang masih sering digunakan, baik di pendidikan formal maupun non formal ataupun di tutorial-tutorial YouTube gitu kan Pak. Nah, untuk bisa kita menulis lebih bersih itu berarti apakah kesadaran dari diri kita sendirikah atau bagaimana gitu Pak? Terima kasih. Oke. Jadi gini, sebenarnya seberapa dalam kita berpikir, how deep is our thought into a code gitu ya. Seberapa dalam kita mikirin satu kode itu bergantung juga seberapa panjang code itu akan bertahan dan dipakai orang, seberapa luas efeknya gitu. Jadi kalau kita coding misalnya di papan tulis ya, untuk ngajar kuliah variabel x, y, z itu wajar gitu, karena kan setelah selesai kuliah dihapus di layar gitu kan. Tapi kalau kita coding untuk aplikasi back-end di core banking system gitu, lebih baik kita define sistem itu sedetail mungkin gitu. Jadi memang nggak ada patokan bahwa code yang pakai x, y, z, a, b, c itu pasti kotor, enggak. Tapi apabila semakin dalam sistemnya, kita kebersihannya juga semakin dituntut semakin tinggi gitu. Nah, tentang ini, siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan code ini benar atau enggak? Kalau kita secara pribadi, kita punya tanggung jawab pribadi, itu jelas. Ya, tapi kalau di perusahaan saya sendiri punya coding standar, gitu. Jadi di Data Cakra kita itu punya yang namanya standar coding practice, gitu. Bentar, saya coba cek ya. Siapa tahu saya bisa share.
Ini kelihatan nggak layar? Ya, kelihatan, Pak. Nah, ini di kantor saya bikin seperti ini. Jadi ini Data Cakra Coding Guidelines gitu. Ya, ini guide-nya ini kompas untuk semua tim engineer. Pun tidak selama ada mereka udah tahu apa yang harus dilakukan sih gampang ya, tapi kalau enggak ini bisa dibantu dari sini. Nah, contohnya gimana? Contohnya hierarki project itu nyusunnya gimana sih gitu. Nah, misalnya seperti ini. Oh, project A itu anaknya dari project B gitu. Project ini Rumah Sakit Angkatan Darat itu anaknya dari project ini gitu dan seterusnya. Ya, kita juga bagi service urutannya gimana, strukturnya project entry point, API, foldernya apa aja gitu. Terus kemudian cara naming juga ya, prosesnya back-end-nya. Nah, termasuk kita juga menentukan versi apa yang harus dipakai oleh anak-anak di tim gitu. Jadi kalau Node.js saat ini versi 16, versi stabilnya versi 14 gitu. Nah, kita akan pakai ini, alasannya kenapa gitu. Ya. Kemudian ada kayak proses flow, penulisan kode dan lain-lain ya. Di sini juga ada standarisasinya gimana, guidelines-nya gimana, ya. Apakah harus pakai lower camel case atau screaming snake case? Ini aku ada putus-putus kayaknya ya. Enggak. Oh, agak putus sedikit tapi lebih baik nih. Ya, jadi kayak naming juga seperti ini ya, contohnya apa fungsi yang recommend, apa yang nggak recommended gitu. Terus gimana cara bikin nama variabel yang bad, yang good seperti apa gitu. Ya. Jadi di kantor itu saya menentukan batasan-batasan bahwa this is style of code Data Cakra gitu. Nah, hal kayak gini tidak dilakukan oleh mayoritas company di Indonesia sih. Meskipun kita ngakui beberapa perusahaan besar kayak Traveloka punya, Tokopedia setahu punya, terus kayak Cermati punya mereka. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang udah mature secara engineering, mereka punya standar seperti ini. Tapi ya jangan tanya misalnya pabrik teh botol punya nggak, kayaknya mereka nggak punya sih gitu. Nah ini contoh aja gitu. Jadi siapa yang menentukan ini tergantung ya. Kalau kalian masih sendirian ya pribadi, itu harus muncul dari inisiatif pribadi. Tapi kalau nanti setelah di perusahaan, harusnya perusahaan yang baik itu punya standar. Gitu. Berarti clean code apa SOP dari perusahaan juga menentukan clean sebuah code ya Pak ya? Halo, Wirawan, putus lagi Wan. Halo. Sambil nunggu ya. Ini kayaknya putus lagi nih, Mas Wirawan. Oke, Wan, putus lagi Wan. Ya, okay. Ya, kalau internet kalau cuaca lagi nggak bagus jadi internetnya parah. Siap. Oke. Ya. Lanjut tadi pertanyaannya Timothy. Iya, gimana tadi? Oh iya. Berarti ini apa ya, SOP dari sebuah perusahaan juga menentukan
clean sebuah code atau tidak ya, Pak ya? Iya, betul. Jadi ada perusahaan yang punya pertimbangan tertentu juga. Karena gini, satu perusahaan dan perusahaan lain itu punya tingkat kepentingan yang berbeda-beda. Ada perusahaan yang dituntut untuk datanya itu harus cepat, performan gitu ya. Ada Iya, sepertinya putus lagi nih ya, Timothy. Iya, Pak. Di saya juga putus. Lagi hujan ya di Bandung ya? Di saya baru mendung, Pak. Oh. Nah, putus bentar. Lagi reconnecting nih. Oke, setelah Timothy, pertanyaan berikutnya dari Bagas sama Ahmad Rif'a ya. Silakan jika ada yang ingin bertanya di kolom chat ya. Sorry, Oke, Wan. lagi. Iya. Ya. Lagi hujan iya, betul. ya? Jadi iya, lagi hujan di sini. Oh, oke, silakan. Iya, jadi overall memang gitu sih, tergantung ininya perusahaan masing-masing, karena perusahaan tertentu bisa kebutuhannya beda dengan yang lain. Contohnya di banking dia lebih penting security misalnya gitu. Ya, ada perusahaan tertentu yang mementingkan kecepatan misalnya, kecepatan transaksi ya. Itu nanti standarisasinya juga akan beda semua gitu. Selain kita sendiri ya bukan oleh perusahaan juga gitu. Oke, ada lagi? Timothy gimana? Paham? Paham, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih sebelumnya, Pak. Oh ya, oke. Selanjutnya silakan Bagas Fadilah. Tes, kedengaran nggak? Ya, kedengaran Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, Pak udah diberi kesempatan untuk bertanya. Jadi background-nya seperti ini Pak, saya kan sekarang lagi ambil kerja di suatu perusahaan gitu, di suatu departemen, dan ini di departemen saya itu kami diminta menghandle code review gitu Pak. Dan kira-kira bagaimana sih Pak prosedural code review yang mungkin sudah mencukupi standar di enterprise, karena kemarin kami agak kesusahan saat diminta untuk menghandle code review untuk environment staging di salah satu vHost subdomain di company saya Pak, mungkin kayak begitu. Kendalanya di mana ya yang bikin kesusahan? Itu Pak, masalahnya kami diberi mandat seperti itu, tapi secara tiba-tiba gitu Pak, dan karena saya yang paling junior dan yang lain sudah agak senior gitu, saya agak kewalahan gitu sih Pak, gimana, karena saya belum pernah code review gitu, melakukan code review. Oke. Iya, biasanya code review itu ini aja sih, cenderung singkat sih ya, yang bagus. Jadi nggak usah terlalu dalam karena kita juga makan waktunya bakal banyak gitu. Biasanya kalau di Tata Cakra kita pairing. Jadi satu orang yang nulis kode nanti biasa code itu akan diputerin gitu ke beberapa orang gitu. Dan di sana katakanlah si Joko gitu ya, Joko nulis kode, masukin hari ini dan seterusnya. Di akhir minggu biasanya aku minta tolong bagian code yang udah ditulis sama Joko dicek dong Bambang gitu. Nah si Bambang nanti akan ngecek code itu dan dia punya masukan nggak dari situ. Jadi code review itu sangat subjektif sebenarnya. Tapi keyakinan kita itu gini, dua pasang mata itu lebih baik daripada satu pasang mata gitu. Jadi kalau ada Joko dan Bambang matanya yang melihat code itu, dia akan lebih cepat nangkep error lebih awal gitu. Jadi goalnya lebih ke situ sih. Jadi kalau kamu ngakuin code review, mungkin nggak harus rutin harian, nggak. Tapi bisa mingguan atau gimana gitu bisa. Beberapa perusahaan yang related ke finance itu malah code review lebih penting ya. Jadi mereka
sebelum code di check in itu ada review dulu. Gitu. Jadi contohnya sebelum code itu dimasukin ke GitHub, mereka harus direview oleh satu orang dulu untuk di-approve baru itu bisa masuk. Gitu. Nah, apa yang dilihat di code review itu depends banget sih sebenarnya. Jadi yang penting sebenarnya ngasih feedback. Jadi contohnya gini, aku rasa kita jangan pakai selection sort deh. Ini insertion sort aja. Kenapa? Karena nanti data yang masuk lebih banyak inputnya seperti itu. Atau mungkin tolong dong ini library-nya udah obsolete, kita ganti library yang itu aja lebih oke gitu misalnya. Jadi it's totally subjective sih. Gitu. Kalau dari sisimu sendiri gimana? Kesulitan apa sih ya sebenarnya yang selama ini jadi problem gitu? Mungkin ini aja sih Pak, mungkin kita agak susah menentukan proseduralnya begitu karena memang dari jobnya banyak dari jobnya, tapi kita kayak seperti kurang waktu untuk melakukan code review, terus juga untuk prosedural bareng tim itu seperti apa gitu mungkin sih Pak. Sebenarnya code review tuh ini aja sih, cepet-cepetan aja. Jadi kalau memang nggak ada waktu pas pulang kerja juga bisa. Ini gini, habitnya dibangun dulu ya. Meskipun nantinya juga nggak akan perfect dari awal nggak gitu, tapi setidaknya membangun kebiasaan ini penting gitu. Jadi pas pulang misalnya si temenmu gitu ya, code-nya udah selesai ya, nanti kamu baca code-nya terus kamu cek. Yang penting adalah kamu harus tahu code itu ngapain ya. Terus apakah setiap fungsinya udah as expected ya. Terus apakah secara regulasi, secara patokan boundary dari time dan space, memory dan lain-lain dia udah masuk gitu. Complexity code-nya udah complexity algoritmnya masuk gitu. Misalnya seperti itu. Ya udah baca-baca gitu aja. Dari situ kamu kasih feedback kalau kamu merasa ada bagian code yang menurutmu kamu nggak jelas atau menurut kamu juga bisa ini nggak benar gitu. Jadi code review is very subjective sih. Baik Pak, mungkin sudah cukup Pak. Bagas? Cukup Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, pertanyaan terakhir nih dari Ahmad Rifah. Silakan Ahmad Rifah. Suara saya sudah terdengar Pak? Ya, terdengar Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya pertanyaan saya tadi udah mirip-mirip sama pertanyaan Bagas. Cuman paling kalau misalnya gitu Pak, setelah code review gitu, nanti biarin orang yang kodenya aja yang memperbaiki atau bagaimana Pak? Gini, jadi kalau code review biasanya kita duduknya berduaan. Jadi antara orang yang nulis kode dengan kita yang review itu duduknya sebelahan. Atau kalau sekarang lagi pandemi mungkin ya online kali ya. Tapi yang memperbaiki ya kita berdua gitu. Masalah biasanya sih dia yang nulis lebih paham dia. Yang lebih paham dia akan ngubah langsung ke situ. Gitu. Cuma kadang kalau pas reviewnya sendirian ya aku kasih tanda gitu. Biasa juga seperti itu. Karena ketika kamu kerja di tim kolaboratif itu udah nggak ada lagi istilahnya ini code punya siapa, itu udah nggak ada. Itu code-nya rame-rame keroyokan gitu. Iya, soalnya kan maksud saya kadang kan suka ada yang di beda fungsi nulis si ininya variabelnya beda aneh-aneh gitu kan Pak. Maksudnya nggak kayak kalau kita misal kita udah nulis bersih nih, tapi ada rekan yang lain nulisnya kotor gitu loh Pak. Supaya ininya gimana Pak ke rekan yang lainnya itu? Oh, kalau hal-hal yang seperti itu sebenarnya itu bukan di level programmer sih. Itu di level lead-nya. Jadi kepala engineer-nya yang harus tanggung jawab di situ. Jadi dialah yang memberikan batasan bahwa timnya itu harus ngerjain dengan benar gitu. Kalau kita sama-sama programmer ya, kita nggak punya kekuasaan juga sih untuk mempengaruhi orang lain untuk menulis dengan benar gitu. Tapi kalau memang kita memperbaiki itu gitu ya, memperbaiki kok teman saya ini kodenya kotor banget ya gitu ya, mungkin kita bisa mentorship dia sih gitu, paling dimentorin gitu.
Tapi kecenderungan yang menentukan code itu benar atau enggak, clean atau enggak, itu biasanya dari kepalanya. Kepalanya yang harus define bahwa ini standarnya seperti ini ya. Kalian harus ngikutin gini. Kalau ada yang dirasa kotor dan yang bilang itu kepalanya misalnya, oh menurutku timku si ini code-nya nggak benar, ya dia harus naruh si ini ke dalam performance improvement plan gitu. Istilahnya, aku ngelihat kamu nggak cukup capable untuk nulis code dengan benar, yuk kita mentoring biar kamu bisa lebih baik gitu. Biasanya seperti itu sih. Baik, terima kasih Pak. Ya. Oke, sudah cukup ya Ahmad? Sudah Pak, sudah terjawab. Oke, baik. Tidak ada penanya lagi, tapi mungkin saya punya pertanyaan terakhir nih Mas Wirawan, sekalian nanti mungkin bisa dijawab dengan closing statement lah gitu ya untuk menutup acara kita hari ini. Ini kebetulan kan mayoritas di kelas ini adalah mahasiswa angkatan 2017 gitu ya, yang bentar lagi habis lebaran ini mestinya udah pada daftar sidang ya. Dan saya lihat juga banyak yang topiknya tentang software ya, pengembangan sistem informasi dan seterusnya. Nah, menyambung dengan code review tadi, kadang dosen itu tidak punya cukup waktu gitu ya untuk ngecek apakah codingannya benar apa tidak gitu ya. Nah, tapi biasanya kalau saya pribadi saya siasati dari metode testingnya ya. Nah, ini gimana tips dan trik ya untuk level tugas akhir atau skripsi, mohon dikasih saran kepada adik-adik di sini. Sebuah proses testing yang bagus itu seperti apa supaya kadang mereka tuh codingannya bagus, tapi pas begitu lihat hasil akhirnya, loh, kok cuman gini doang gitu ya. Kadang saya sedih. Jadi ada yang masih terjebak pada, saya harus ikut metode yang bagus nih Pak, gitu. Atau saya harus mengeluarkan hasil yang bagus. Gitu. Oke, silakan Mas Wirawan. Kalau ini lebih ke arah testingnya ya? Iya, betul. Jadi kadang di akademik itu kan harusnya seimbang ya. Hasilnya harus bagus, betul ya. Untuk mendapatkan hasil bagus itu kan mestinya lewat tahapan dan metode yang bagus ya, dari pembuatan sampai testing gitu ya. Nah itu mahasiswa sekarang itu cenderungnya setengah-setengah tuh gitu. Ya kalau mau hasilnya bagus ya yang penting jadi Pak. Gitu. Kalau mau ngikutin metode ya ntar dulu Pak, bisa jadi nggak selesai gitu. Itu sering tuh saya nemuin kayak gitu tuh. Nah itu kok aneh ya. Maksudnya gini loh. Yang penting tuh hasilnya bagus benar. Tapi harusnya metode yang baik itu kan membantu supaya hasilnya lebih bagus dong. Kalau metodenya bikin hasilnya nggak bagus, ngapain pakai metode gitu? Nah itu kejadian loh, itu kejadian. Okay. Ya, ngapain pakai metode itu? Jadi ada yang fokus memang, udahlah yang penting hasil akhirnya gini. Nah itu kan ketahuan juga kalau dosennya tinggi ketahuan tuh. Tapi kalau dia bisa begitu ya bagus dong. Cuma gini, biasanya ya kalau metode ya ikutin SDLC aja itu. Ya kalau ikutin SDLC aja lah gitu. Jadi di awal harus ada requirement gathering, terus kemudian desain UX design dan sebagainya, terus programming, di situ development ya, terus kemudian testing di belakang. Itu standar waterfall. Kalau enggak kita scrumming gitu. Jadi prosesnya sama tapi kita loop pendek-pendek. Misalnya setiap minggu dia ada perbaikan gitu. Ya gimana ya? Metodologi itu hanya pembantu sih sebenarnya. Dia nggak akan ngubah engineer yang bego jadi pinter, nggak juga gitu. Cuman dia setidaknya membantu jembatanin supaya orang itu on track gitu loh. Iya kan? Nah gitu aja. Jadi apa ya? Kalau buat aku, kalau dia bisa jalan tanpa metodologi dan hasilnya bagus ya why not gitu. Cuma apakah dia bisa mempertanggungjawabkan itu gitu loh. Yang jadi pertanyaan kan itu. Siap. Iya. Itu ya, pesannya berarti kepada mahasiswa ya. Jadi metodologi formal itu penting ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah mempertanggungjawabkan apa yang kalian buat gitu ya. Karena ini kan ibarat kita membangun sebuah rumah gitu ya. Fondasi, nanti ada bangunan, ada atap dan seterusnya. Itu terminologi itulah yang biasanya dicek oleh kita sebagai dosen pembimbing di verifikasi kelayakan sebuah tugas akhir gitu ya. Oke, sudah tidak terasa 1,5 jam. Ada tambahan
penutup barangkali dari Mas Wirawan sebelum saya tutup. Itu aku barusan kirim file PDF ke chat. Ya, itu jadi beberapa panduannya. Kebetulan kita di Data Cakra always hiring. Jadi kalau kalian terutama lulusan Telkom ya, kita biasa sangat welcome gitu. Jadi kalau misalnya nanti setelah lulus ingin cari kerja atau mau mencoba untuk going to industry, bisa dicoba juga apply ke situ. Kita punya banyak sekali opening ya, itu untuk ke depan. Nah, buat kalian tipsnya sederhana aja dari aku, keep learning gitu, karena di zaman sekarang ini yang paling penting adalah yang cepat gitu. The fast learner will win gitu. Ilmu, saya punya teman jago banget, sombong banget juga dulu, pintar, dia spesialis BlackBerry programming. Tapi kebayang kan sekarang kalau dia nggak update apa-apa, dia tuh udah nggak jadi apa-apa sekarang gitu. Karena dulu dia cerita keren banget waktu zaman tahun 2009 aku baru mau kerja di Microsoft, dia itu cerita bahwa BlackBerry itu nyewa Disneyland untuk pesta pembukaan. Jadi semua karyawan bebas ke Disneyland gratis 1 hari full. Itu saking hebatnya BlackBerry di zaman itu gitu. Ya, tapi sekarang kalau kita nggak update gitu ya, dia nggak bisa apa-apa lagi, ilmunya udah nggak kepake gitu. Jadi apa yang kita ketahui saat ini gitu ya, mungkin 5 tahun lagi juga nggak kepake gitu. Kurikulum yang kita pakai tahun 2020 itu adalah kurikulum yang dibikin pada saat orang-orangnya belajar tahun 2010 mungkin. Terus kemudian mereka bikin dengan standar tahun 2015 diimplement, atau mungkin tahun 2017 ketika kalian pertama kali masuk, kurikulumnya di-define ya kan. Ketika kalian lulus 2021, teori tahun 2017 bisa aja udah berubah gitu. Nah, itu hal-hal kayak gitu jauh lebih penting, itu skill untuk bisa belajar secara mandiri sih gitu. Skill untuk keep learning itu jauh lebih penting daripada skill untuk menguasai apa yang dikasih ke kita gitu. Mungkin itu aja dari aku. Oke, baik. Terima kasih Mas Wirawan. Ya benar sekali ya, closing statement-nya rasanya harus segera kita sadari ya, bahwasanya zaman terus berubah, jangan pernah cepat puas ya. Udah bisa codingan ini gitu ya, karena di industri bergeraknya jauh lebih cepat dibanding yang kita pelajari ya. Jadi satu-satunya cara adalah keep learning ya, supaya kita tidak ketinggalan dan juga kita tetap bisa comply dengan kebutuhan industri. Baik, tidak terasa sudah 1,5 jam ya kebersamaan kita di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Wirawan ya atas sharingnya. Jangan pernah lelah untuk sharing ke adik-adik kelas di Telkom University ya. Yang kedua, kepada seluruh mahasiswa, terima kasih yang sudah telah mengikuti sesi kita pada hari ini ya. Jangan lupa tugasnya seperti biasa dikumpulkan di MS Team kelasnya masing-masing maksimal hari ini jam 9 malam ya. Dosen mata kuliah ini sudah merekap ya apa yang dari tugas-tugas kita di sebelumnya ya. Baik, itu saja. Saya rasa perjumpaan kita di hari ini, insya Allah kita akan ketemu lagi di SG berikutnya setelah Lebaran nanti ya. Udah ada 3 calon pembicara nanti yang akan saya share di grup ya. Semoga tidak ada halangan, karena beberapa pembicara kemarin sempat meng-cancel karena bentrok dengan jadwal lainnya gitu ya. Ini udah biasa lah kalau kita ngundang orang-orang penting kayak Mas Wirawan juga, ini juga susah nih nyari jadwalnya. Jadi memang kita yang harus ngalah lah gitu ya. Oke, dari saya mewakili Prodi dan FTE dan Universitas Telkom ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Wirawan ya atas waktunya di hari ini. Kepada mahasiswa juga saya ucapkan terima kasih, dan bagi pemeluk agama Islam saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Tidak lama lagi kita akan merayakan Lebaran gitu ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga segera kita bisa berkumpul seperti sebelum pandemi, dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya setelah Lebaran ya. Saya tutup pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih ya. warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Makasih Pak.